hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana alaina hudal linnas wa hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Apa kabar semuanya, sehat? Mudah-mudahan Alhamdulillah. selalu sehat, selalu semangat, selalu istiqomah, dan selalu ada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam salam, semoga tercurah limpah kepada baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, walaupun bukan pada jadwalnya, pada malam hari ini kita bisa mengganti dan semuanya hadir untuk bisa mengikuti kegiatan OT online tahsin eksklusif Mahir 1. Qadarullah, di pertemuan sebelumnya saya harus tumbang dan Bu Hani juga sudah bertemu secara offline. Betapa sulitnya saya membaca Quran karena masih batuk, pilek, dan sebagainya. Tapi alhamdulillah hari ini Allah berikan kekuatan, kemudahan, karena yang saya hadapi adalah ibu-ibu tangguh, wajah-wajah surga yang insya Allah hari ini akan belajar bersama di surat At-Takwir. Kita akan bahas, ya, saya akan baca dulu 3 ayat, kemudian nanti yang dipanggil namanya akan melanjutkan 3 ayat berikutnya. Nah, di sesi terakhir baru kita akan masuk ke pertanyaan tahsin plus materi kalau ada yang belum disampaikan. Sudah siap? Saya akan contohkan. Izinkan saya membaca 3 ayat surat At-Takwir terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Bu Hani akan melanjutkan 3 ayat berikutnya. Wa iza tahu dulu nggak Pak Ustaz? Lanjut saja. Wa izal isyaru utilat wa izal wuhushu husyirat wa izal biharu sujirat. Bagus. Putri nih, lanjutkan. Wa idzan nufusu Wa idzan ditahan tidak? Oh ya, ditahan. Iya. Wa idzan nufusu zuwijat. Sunya jangan panjang sunya. Wa idzan nufusu zuwijat, begitu. Sunya pendek. Wa idzan nufusu zuwijat. Bagus. Wa idzal mau'udatu su'ilat. U-nya diayun. Mau'udatu. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Satu lagi ya? Iya. Bi ayyi dzambin qutilat. Bagus. Alhamdulillah. Terima kasih Putri ini. Teh Santi akan melanjutkan 3 ayat berikutnya. Wa idza suhufu nushirat wa idza samaa'u kushitat. Bagus. Wa idzal jahimu su'irat. Keren, alhamdulillah. Bu Ella, lanjutkan 3 ayat berikutnya. Wa idza jannatu uzlifat alimat nafsum ma afdarat fala uqsimu bil khunnas. Bagus, Bu Sri, lanjutkan.
al-jawaril kunnas Bagus. walaili idza as Relax saja lidahnya. walaili idza as wasabhi idza tanafas Wasubhi. wasubhi idza tanafas. Bagus. Lanjutkan, Terika. Innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in samma amin. Cukup, Teh Lilis. 3 ayat berikutnya. Wa ma sahibukum junun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin Satu ayat lagi. wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Baik. Ya, Derika sudah bisa masuk? Atau hanya menyimak malam hari ini? Saya coba belum baca ininya ya, chat ya. Oke, baik. Siap. Hanya menyimak saja ya. Baik. Saya akan tutup 4 ayat terakhir. Ya. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إلا أن يشاء الله رب العالمين. Baik, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akan masuk ke sesi yang dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu. Bedah tajwid, pastikan hukum, alasan, cara baca, pembagian semuanya lengkap dikuasai, termasuk tambahan definisi dari mad yang mungkin nanti kebagian, tolong dijelaskan lebih detail lagi. Saya langsung bertanya saja ke Bu Hani. Siap, Bu Hani? Siap. Baik. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat nujumu ka. Ifa abad. Kenapa? Karena nun tidak muncul tanda mati bertemu huruf kaf. Dilebur Disamar, ditahan 3 ketukan. derajatnya. Derajatnya adna. Ketot. Ada betul. Betul. Cecu. C. C. Ikhfa Ya. secara bahasa dan istilah. Ifa secara bahasa asatru, artinya samar, secara istilah mengucapkan huruf antara idhar dan idgham. Dalam macam-macam gunah, masuk gunah apa? Gunah kamilah. Apa tuh? Bentar. Karena diikuti hukum yang lain gitu ya. Nah, harus lengkap. Oh, harus lengkap atau Pak Ustadz? Iya. Ayo, biar nanti rapi. Bentar. Kenapa disebut idgham kamilah? Gunah kamilah. Sempurna ya. Sempurna karena tidak diikuti hukum yang lain. Atau kamilah atau itu mah akmal atau. Oh, karena diikuti hukum yang lain. Gunah sempurna karena gunah diikuti hukum yang lain. Jelas, karena nanti gini, kenapa harus detail seperti itu? Di kelas berikutnya itu kan tinggal nambahin.
tinggal nambahin makhraj sifat. Jadi kalau ininya udah betul, udah terkuasai, ya tinggal nambah aja. Karena kalau ininya belum betul, nanti jadi double. Di sisi lain harus memperbaiki yang mahir 1 dulu, udah itu langsung ditambah mahir 2 terkait dengan makhraj sifat. Jadi capek nanti. Maka target kita, ini kan pertemuan kelima nih. 67 itu harus menguasai seluruh pertanyaan yang ada di mahir ini. Jadi kalau bisa mah Ibu teh bikin list pertanyaan, kalau ditanya ikhfa teh apa aja ya. Gitu. Kalau ditanya qalqalah apa aja. Jadi kita sudah siap. Ya, bagus. Kita lanjutkan. Bu Trini, siap? Wa idzal jibalu suyyirat wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husirat wa idzal wuhushu hukumnya Matobi'i. kenapa matabi'i? Tidak muncul karena matinya. Cara bacanya Cara bacanya 2 harokat atau diayun. matabi'i secara bahasa dan istilah. Matobi'i secara bahasa tabiat. Tabiat. Secara Secara istilah membaca mad sesuai dengan tabiat orang Arab asli. Nama lain matabi'i itu mad asli. Mad asli secara bahasa dan istilah. Mad asli dari secara bahasa asal. Secara istilah? Secara istilah lupa. Lah. Masih anget. Secara istilah membaca mad yang terjadi tanpa diikuti sebab apapun. Sebab apapunnya apa tuh? Hamzah atau sukun. Keren. Nah gitu. Ya, saya ingin peserta yang lulus OT ini mempunyai daya saing berbeda gitu, lebih daripada yang tidak ikut. Kenapa? Karena memang secara materi itu lebih terstruktur, lebih rapih begitu ya. Terima kasih Bu Trini yang sudah menjawab dengan baik. Selanjutnya Bu Santi. Nanti siap ya. Ini nanti bisa jadi beberapa balik lagi ya pertanyaannya. Jadi kalau misalkan masih ada waktu kita akan putar lagi sampai akhirnya waktunya habis. Pokoknya kita akan manfaatkan ini untuk belajar. Bu Santi sudah siap pertanyaannya? Wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'u Matobi'i. Mau Yang U-nya atau mau? U-nya. Matobi'i. Tetot. Mau. Coba renungkan, pikirkan, identifikasi, ada huruf apa, dan baru dijawab. Mad badal bukan, Ustaz? Oke. Kalau mad badal itu proses terjadinya di awal kalimat. Ini di tengah kalimat. Maka Sibil badal. alhamdulillah, betul. Alasannya dong? Alasannya karena ada waw kecil di tengah kalimat. Betul, hamzah bertemu dengan mad dengan waw kecil atau mad di depannya. Apa kaidah mad badal? Mengganti kaidah itu bukan? Kaidah mad badal. Itu ada bunyi tah. Gak boleh ada yang ngasih tahu. Aduh, naongnya Uspi. Boleh, sok. Yang penting mah ada di catatan, silakan. Biar kita teh terlatih gitu. Catatan dibuka. Kaidah mad badal. Betul. Apa itu? Iya betul. Hamzah mamdudah, setiap hamzah yang bertemu dengan sebuah mad. Itu perlu ditekankan ya dalam kajian kita ini. Karena di luar sana ada orang yang menganggap mad badal itu alif berdiri. Jadi ada orang yang ngomong maliki ma itu mad badal, enggak bisa. Mad badal hanya berlaku pada hamzah. Hamzah mamdudah, setiap hamzah yang bertemu mad. Kita punya dalilnya itu. Nah, mad badal ini dalam atau sibhul badal ini dalam piramida mad keberapa teh? Peringkatnya dalam piramida mad, Bu Santi? Mad badal itu kelima.
Mad badal. Kalau badal secara bahasa dan istilah apa? Badal itu secara bahasanya mengganti, secara istilahnya mengganti huruf hamzah yang kedua mengikuti harokat hamzah yang pertama. Nah, ini definisi untuk mad badal ya. Untuk definisi sibhul badal adalah mad mad badal yang terjadi di akhir kalimat ya atau di tengah kalimat karena prosesnya terjadi asli tanpa ada proses penggantian begitu. Kan selama ini ada yang diganti. Nah, kalau ini enggak seperti Al-Qur'an ya, mau itu enggak ada yang diganti, cuman prosesnya diserupakan. Sibhil itu artinya diserupakan. Sibhil badal itu diserupakan, disamakan dengan mad badal. Cara bacanya begitu. Ya. Jadi jangan salah paham nanti. Kalau misalkan nanti kalau ini mad badal, mana yang diganti? Enggak ada yang diganti memang. Tapi cara bacanya diserupakan dengan mad badal. Begitu. Ya, biar paham ya, Teteh. Baik, terima. Cukup, Teh. Udah Teh Santi, selanjutnya Bella. Mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambi. Diaktifkan mic-nya dulu. Dzambi. Bella? Ada. Silakan. Ini berapa ya? Ayatnya. Ya. Di ayyi dzambin enggak ada. Ayat, bentar saya cek dulu. Ayat 9. Oh, ayat 9. Ya, bi aidambin, ya. Itu teh iklab. Iklab. Ya. Kenapa iklab? Iklab sebab nun mati tidak tidak. Alasan untuk iklab itu tidak pakai nun mati. Oh, Mim iya. kecil. Mim kecil, ya. Bertemu dengan bertembak. Betul. Cara baca gimanain? Cara bacanya ditahan. Berapa ketukan? 3 ketukan. Ada 2 cara baca iklab. Sebutkan dong, Bella. Baca iklab. Duduk. Ada 2 cara. Ya. Cara membaca iklab begitu. Ya. Satu mengubah atau membalikkan. Itu secara definisi. Yang saya tanyakan 2 cara baca iklab. Bagaimana cara membaca iklab? Fawaikul qos. Bukan. Itu mah kan ditahan ya. Ini mah cara proses membacanya begitu. Oh, dalam prosesnya. Ada yang rapat, ada yang renggang begitu. Pernah dengar, Bella? Belum ya. Oh, belum. Baik, saya coba ulang sedikit. Ya. Ada 2 cara membaca iklab ataupun ikhfa syafawi. Ada yang furjah, ada yang itbaq. Sudah pernah nulis? Sudah ya, sepertinya ya. Kalau furjah itu merenggangkan bibir atas dan bibir bawah namun tidak terlalu renggang sehingga suara dominan adalah suara dengungnya. Kalau itbaq merapatkan bibir atas dan bibir bawah namun tidak terlalu rapat sehingga suara dominan adalah suara mimnya. Gitu ya. Kalau iklab secara bahasa dan istilah apa? Cara baca iklab ya. Cara membaca iklab ya. Kalau iklab secara bahasa dan istilah apa? Secara bahasa adalah mengubah atau membalikkan, itu membalik. Kalau istilah mengubah atau membalik nun mati atau tanwin menjadi mim disertai dengan gunah dan ikhfa. Keren. Kalau dalam macam-macam gunah? Macam gunah termasuk gunah ini apa? Gunah kamilah. Betul, apa tuh gunah kamilah? Gunah kamilah itu gunah yang sempurna, alasannya karena diikuti dengan hukum yang lain. Ini pernah nggak yang di sini mencoba untuk menjelaskan ke yang belum pernah belajar seperti ini? Apa yang terjadi? Pasti mereka akan bertanya-tanya, lah kok bisa panjang seperti ini?
Itu Oh, itu penjelasannya iklab. begitu. Enggak, maksudnya Oh, penjelasan penjelasannya. seluruhnya. Oh iya. Penjelasan seluruhnya itu. Jadi ibu-ibu teh ketika sudah belajar sampai sini, walaupun baru mahir 1, itu di luar sana teh sudah dianggap paling pinter. Karena biasanya kajian tahsin itu paling yang dibahas cuma 3, hukum, alasan, cara baca, selesai. Iya. Hukum, alasan, cara baca. Cara baca, ya. Sedangkan kita itu lebih spesifik, lebih detail, dan lebih kena terhadap substansi dari satu hukum tajwid. Begitu Bu Ella ya. Tetap istiqomah Bu Ella, sehat selalu dan amalkan. Kalau misalkan ada yang tadi misalkan catatannya hilang, dinamain, ditandain ya. Biar nanti nggak pusing pas nyari. Baik, selanjutnya Bu Sri Wahyuni. Ya Bu Sri. Wah, ini sudah latihan dari malam sepertinya ya. Baik. Bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u. Mad wajib. Selesaikan? Mad wajib mutasil. Betul. Alasannya? Karena bendera bertemu hamzah sendirian. Panjang di tengah? Panjang di tengah 5 harakat. Kalau di akhir? Akhir 6 harakat dan dihentakkan. Itu kan dari sisi lanjutan. Saya minta alasan dari sisi mahir. Kan kalau dari sisi lanjutan kan dengan simbol ya. Bendera bertemu hamzah sendirian, panjang di tengah 5, di akhir 6. Itu kan dalam lanjutan. Ini kan di kelas mahir 1 nih. Dan saya sudah pernah sampaikan. Kalau di mahir alasannya mahir untuk mad wajib dan mad jaiz. Mad tobi'i bertemu? Mad tobi'i bertemu hamzah dalam? Bertemu hamzah dalam satu kalimat. Betul. Panjangnya dimulai dari berapa sampai berapa? Panjang mulai dari 6 mulai dari fawaikut tawassul sampai atul. Jadi cuma 5 sampai 6 aja. Bukan dari 4. Oh, dari atawasud sampai atul. Betul. Dari atawasud sampai atul. Itu panjang dari mad wajib mutasil secara garis besar ya. Nah, saya tanya, Bu, kalau misalkan mad wajib mutasil itu termasuk golongan tobi'i atau golongan far'i? Enggak, Ustaz. Kan mad itu terbagi 2 tuh. Ada mad asli dan ada mad far'i. Kalau mad wajib, dia termasuk asli atau far'i? Far'i ya. Betul, far'i. Kenapa? Karena penyebabnya hamzah. Keren, itu yang saya harapkan. Jadi sekarang tahu ya, karena sebabnya hamzah, dan itu alasan kenapa mad wajib dibaca lebih dari 2 harokat ya, karena ada sebab hamzah tadi. Nah, sekarang saya tanya mad far'i secara bahasa dan istilah. Masih anget? Belum terus. Di awal. Far'i secara bahasa bukan farqi, bukan farq ya. Bedain. Farq itu nanti membedakan, kalau far'i abang beda ya, tulisannya juga udah beda. Far'i dengan farq beda. Far'i secara bahasa cabang. Secara istilah mad yang bertemu dengan salah satu sebab sukun atau hamzah. Nanti ditulis ya, Bu Sri ya, biar nanti nggak lupa. Itu ada di penjelasan kemarin. Waktu ada. Saya bahas sedikit. Ya, itu mad far'i. Kalau mad wajib dalam piramida mad keberapa, Bu Sri? Mad wajib dalam piramida emas terdapat di nomor 2. Dan tadi sudah disebutkan penyebab far'inya adalah hamzah. Pertanyaan mahir 1 itu hanya sampai kalau misalkan mad sampai piramida mad, kalau gunah, hukum nun mati dan tanwin, hukum mati itu sampai macam-macam gunah. Jadi sudah ada polanya itu. Jadi gunakan kesempatan mahir 1 ini
betul-betul untuk meningkatkan pengetahuan dari yang tadi lanjutan ke mahir. Karena ini ibaratnya kita akan meroket setelah ini. Setelah mahir satu ini. Jadi kalau misalkan ada materi yang belum paham, mending nanya. Jadi jangan cuma nulis, Ustaz, ini teh maksudnya apa? Biar nanti saya jelasin, ini maksudnya ini Bu, ini maksudnya ini. Biar nanti nggak sekedar nulis, tapi memang betul-betul memahami. Baik, selanjutnya Teh Rika. Terima kasih Bu. Selanjutnya Teh Rika siap? Teh Rika Rosmiati. Teh Rika tok kedah di Cirian, da ieu mah abdi sok acak ya. Wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma. Diaktifkan atau mic-nya teh, kan nggak bisa dengar kita. Mic-nya diaktifkan, mic-nya. Itu maksudnya. Belum bergerak itu tuh. Mic-nya masih merah. Ya, Sekarang sudah. sudah. Coba. Hukumnya apa? Nafsum. Idgham bigunah karena 99 bertemu huruf yarmaluna mim. Dibaca, ditahan 3 ketukan. Dilebur, disamar. Dilebur. Ditahan tadi berapa ketukan? 3. 3 T apa? 3 pawaikut koser, pawaikut koser. Pawaikut koser. Baik. Ini kamil nakis. Idgham kamil, idgham nakis. Kamil. Kenapa idgham kamil? Nada tasdid. Apa idgham kamil itu secara istilah? Idgham kamil harus di idgham kamil proses masuknya huruf pertama ke huruf kedua dengan tanpa menyisakan huruf pertama. Sifat huruf pertama. Sifat huruf pertama. Dengan tanpa menyisakan sifat huruf pertama. Baik. Idgham secara bahasa dan istilah. Idgham secara bahasa memasukkan al-idgham. Apa? Memasukkan. Apa? Bahasa Arab. Al-idghal. Al-idghal. Artinya? Memasukkan huruf pertama ke huruf kedua seolah-olah huruf kedua bertasdid. Dalam macam-macam gunah termasuk gunah apa? Gunah akmal. Apa itu? Gunah paling sempurna karena tidak diikuti hukum yang lain. Alhamdulillah. Nanti idgham ini nanti panjang nih. Kenapa? Karena nanti bisa masuk ke bab nun mati dan tanwin, bisa masuk ke bab pertemuan 2 huruf, begitu. Masuk ke macam-macam guna. Ini panjang banget ini bahasan idgham itu. Ya, jadi banyak PR-nya ini untuk idgham. Ya pastiin sisain catatan yang banyak untuk idgham. Baik, selanjutnya Teh Lilis Maisaro. Pertanyaannya. Ya. Fala uqsimu bil khunnas. Fala Dia ismun fasil. Uqo. Uknya kolkolah Husbi. Kolkolah apa? Kolkolah sugro. Kenapa? Karena berada di tengah kalimat. Cara bacanya? Cara bacanya dipantulkan kecil. Kolkolah secara bahasa dan istilah? Cara bahasa getaran atau guncangan. Cara istilah getaran yang terjadi saat mengucapkan huruf-huruf yang sukun sehingga terjadi pantulan yang kuat. Ada berapa macam kolkolah? Kolkolah ada 5. 1. Kolkolah asgor, sugro, mutawasitoh, kubro, dan akbar. Kalau jelasin asgor sampai ke akbar gimana? Kolkolah asgor adalah kolkolah paling kecil, yaitu kolkolah hidup tengah kalimat. Bagus.
Kubro, kolkolah kecil, yaitu kolkolah sukun atau mati di tengah kalimat dengan cara dipantulkan kecil. Mutawasito, kolkolah sukun di akhir kalimat atau sudah disukunkan sebelumnya, cara bacanya dipantulkan sedang. Kolkolah kubro, yaitu kolkolah besar, kolkolah hidup di akhir kalimat. Lalu kolkolah yang dimatikan, cara baca dipantulkan besar. Kolkolah akbar, kolkolah paling besar, yaitu kolkolah hidup di akhir kalimat dan bertasdid. Cara bacanya dipantulkan paling besar. Ya. Nah, yang jadi PR kita ini dalam akhir 1 adalah membangun kebiasaan menjawab dengan lengkap. Membangun kebiasaan dengan lengkap ini nggak mudah, Bunda. Walaupun kita sering dengar pertanyaan demi pertanyaan, kadang ketika ditanya suka ngeblank. Pernah nggak? Iya. Kemana gitu. Dan itu kalau nggak dibiasain bakal terus ngeblank. Tapi kalau misalkan dibiasain, itu akan jadi makanan sehari-hari saja. Itu nanti tiba-tiba, walaupun hari ini baca buku, itu tiba-tiba nanti tidak baca buku lagi. Sedikit demi sedikit. Ya betul. Dan kalau Bunda pengen cepat belajar, ini saya kasih tipsnya ya. Kalau pengen bisa lebih cepat belajar, pastikan untuk mengajarkan lagi. Itu cepat banget. Jadi nanti Bunda akan mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan ketika hanya belajar saja. Tetapi dengan mengajar, bayangin, saya mengajar ini, misalkan ada 4 kelas. Berapa kali saya mengulang-ulang pertanyaan ini dalam 1 hari? 4 kan minimal. Artinya akan nempel sekali gitu. Materi yang akan berputar di pikiran hati saya begitu. Nah, cara yang cepat untuk memahami ilmu sekali lagi adalah dengan mengajarkannya. Atau minimal kalau belum bisa ngajar, mendiskusikannya dengan teman, kerkom, ya, atau saling bertanya satu sama lain begitu. Ya, itu akan mempercepat pahamnya kita dalam memahami tajwid. Teh Rima baru masuk ini ya. Teh Rima sudah siap di surat At-Takwir. Karena belum ditanya. Baru sampai. Ya, nggak apa-apa. Sok disiapin dulu ya surat At-Takwir. Karena nanti giliran Teh Rima yang akan ditanya. Sambil nunggu Teh Rima menyiapkan surat At-Takwir, ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi? Semua materi sudah paham? Ada yang kurang catatannya? Segera. Karena nanti pertemuan ke-8 itu kan ujian ya. Pertemuan ke-8 ujian. Gitu. Ya, gimana Bu Hani? Pak Ustadz, ini saya tuh belum paham. Kayak misalkan idgham kamil, kan ada yang diikuti dengan hukum yang lain, ada yang tidak diikuti dengan hukum yang lain. Nah, maksud hukum yang lain di situ hukum apa gitu? Oh, ini dalam macam-macam gunah, bukan idgham kamil tuh. Gunah kamilah. Gunah kamil, ya. Karena nanti beda bahasan. Yang mana? Jadi yang ditanyain gunah kamilahnya atau idgham kamilnya? Kalau idgham kamilnya udah paham, itu ada tasdidnya, tapi yang kayak kamilah, terus kayak tidak diikuti hukum yang lain. Nah, Oke, saya paham. Lainnya itu apa gitu? Baik, saya paham pertanyaannya. Kesalahan orang mendefinisikan bahwa gunah itu dengung. Sekali lagi, gunah itu bukan dengung. Tapi dengung itu bagian daripada gunah. Sekali lagi, gunah itu bukan dengung. Ngahiung jika tukang putu, nggak semua. Gitu. Apakah ketika kita bilang nun bertasdid bunyinya enggak kan ya? Jadi gunah itu maknanya itu tahanan. Tahanan sempurna. Ya. Yang terjadi pada awalnya pada nun bertasdid dan mim bertasdid. Maka itu akmal. Kenapa? Paling sempurna. Ya, karena sebab awalnya itu pada huruf nun. Jadi setiap gunah apapun itu pasti dimulai dari nun bertasdid atau mim. Nun mati atau nun hidup itu pasti ada nun atau mim begitu. Nah, maksud dari kamilah gunah diikuti hukum yang lain. Selain ditahan, didengungkan.
Kalau nanti kan Bu Hani sudah buka Tufatul Atfal tuh, lihat bait iklab. Wasalisul iklabu indal ba'i miman bikunnatin ma'al ikhfa'i. Pisahin gunnah dengan ikhfa. Dua hukum yang berbeda. Makanya gunnah diikuti hukum yang lain. Hukum yang lain apa? Ikhfa. Selain ditahan 3 ketukan, kalau akmal mah nggak ada dengungnya. Ya murni tahanan dari huruf. Sampai sini dulu aja, paham nggak? Sekali lagi ya, kalau yang akmal itu murni tahanannya dari huruf tuh. Tapi kalau kamilah selain ditahan, tapi dia diikuti dengung. Hukum yang lainnya itu ikhfa. Ya. Nah, kalau yang nakisoh, tahu nakisoh? Gunnah yang tidak sempurna karena mahraj menempel dan menempel. Coba bilang an'amta. Ada ya? Gak apa-apa bilang an'amta. An'amta. Ada suara yang keluar dari hidung tidak? Tidak. Coba slow motion. Ya. An'amta. Coba. Non ya. Ada getaran di hidung nggak? Ya, Ya, tapi Iya. tidak ditahan. Enggak, dengerin. Ada tahanan tidak? Bukan ada tahanan. Ada getaran tidak di hidung? An. Ada? Dikit banyak? Dikit. Dikit itu namanya nakis. Gunnah yang sedikit itu nakisah namanya. Jadi ketika ibu bilang ada dikit ya hidungnya. Nah, yang sedikit itu namanya nakis. Kalau yang ankos bagaimana? Ankos itu kan gunnah yang paling tidak sempurna karena makhraj menempel dan menjauh saat berharokat. Jadi saat kita bilang na, ni, nu, ma, mi, mu. Coba bilang na. Nah. Ada suara yang keluar dari hidung nggak? Na. Kalau belum bisa merasain, coba pelanin. Nah. Ada. Sedikit atau banyak? Sedikit. Sedikitnya sedikit banget atau sedikit aja? Sedikit banget. Nah, sedikit banget itu namanya ankos. Itu pembagian gunnah itu. Dari yang terkuat, paling sempurna, ke yang sempurna, ke yang sedikit, sampai ke paling sedikit. Dan itu jarang dibahas di dalam tajwid-tajwid konvensional yang ada di dalam kajian-kajian umum. Dan ini ranahnya ada pada kitab-kitab tajwid Al-Musawwar, misalkan tajwid lengkap Asy-Syafi'i, begitu. Kalau misalkan buku tajwid itu kitab-kitab Hidayatul Qori, kemudian Qiraah Asyrah, Qiraah Sab'ah, itu baru dibahas. Tapi kalau di kajian umum itu nggak dibahas. Nah, justru ILQ ingin hadir dengan mengangkat sisi-sisi ilmiah dalam ilmu tajwid, kemudian diterapkan dalam praktek baca Quran. Itu. Makanya pasti beda. Kenapa ya ini mah ada pertanyaan ini? Dan itu pun tidak sembarangan ditanyakan. Ada levelnya. Saya tidak akan menjelaskan ini ke orang yang baru belajar lanjutan. Yang ada dia nggak akan pernah. Kenapa saya terangkan ini di kelas ini? Karena ibu sudah melewati proses lanjutan sebelumnya ya. Yang kamu tajwid. Makanya ketika belajar ke sini kan tinggal ngelanjutin. Jadi saya nggak akan setengah-setengah dalam menjelaskan ini. Kenapa? Karena saya rasa ibu yang di sini itu sudah sanggup untuk menerima materi yang akan kami sampaikan. Begitu Bu Hani. Mudah-mudahan paham ya. Jadi bisa menjelaskan kembali nanti. Insya Allah. Alhamdulillah. Sami-sami. Ada lagi? Cukup terima sudah disiapkan? Surat At-Takwirnya? Dah. Ayat keberapa, Uspi? Nah, wajib baca dulu karena belum baca tadi. Oh, iya. Baca ayat 27 sampai 29. 27 sampai 29.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa dzikrul lil alamin. Liman syaa minkum an yastaqim. Wa ma tasyauna illa ayyasha ayyasha apa? Illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Bagus. Sadaqallahul azim. Langsung saja. Di in huwa. In-nya hukumnya apa? Teh Rima. In huwa. In-nya hukumnya apa? Idhar halqi usbi. Kenapa idhar halqi? Karena Kenapa? nun muncul tengah matinya. Dibaca? Dibaca jelas. Ya, oke. Idhar secara bahasa dan istilah dulu. Idhar secara bahasa dan istilahnya secara bahasa al-bayan jelas atau terang. Al-bayan Ya, kalau jelas. secara Al-idhoh oh iya al-bayan terang. atau al-idhar terang. Secara istilah. Kemudian secara istilahnya membaca huruf sesuai dari makhrajnya tanpa ya. Iya betul. Betul. Ya benar, membaca huruf Dari makhrajnya tanpa guna tambahan. tanpa menggunakan Dalam macam-macam guna. guna nakisah. Apa tuh nakisah tadi? Karena guna makhrajnya menempel dan mendekat saat sukun nih. Saat sukun. Baik. Sukun. Alhamdulillah. Cukup. Baik, ini ada waktu 9 menit. Pastikan cek coba buka bukunya. Bukunya dibuka dulu. Barangkali ada yang belum paham atau merasa ini materi ini saya belum lengkap nih. Nanya sekarang. Waktunya masih lama. Kita bisa manfaatkan ini semaksimal mungkin. Saya juga masih record sehingga nanti Ibu bisa mendengar kembali penjelasan saya di rekaman yang nanti insya Allah akan dikirimkan oleh admin tentunya. Jadi ini kesempatan untuk saya dari dulu nih mau nanya ini nih. Sekarang momentumnya. Sok jadikan setiap pertemuan ini kesempatan besar ya, karena nggak semua bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa bertanya langsung terkait dengan materi tahsin dan tajwid begitu. Silakan. Ada yang mau enggak? Terima mau nanya? Silakan. Yang belum sukun Uspi masih belum terlalu paham. Hukum yang apa? Lam sukun. Lam sukun. Pertanyaannya yang belum sukun, yang belum pahamnya apanya? Yang kayak maksudnya itu lam amr itu kan harus dimulai dari fa'u dan summa. Itu teh contohnya yang gimana Uspi? Oh gitu. gini, bagus. Saya coba jelasin. Untuk lam ta'rif sudah paham lah ya, seluruh alif lam komariah dan alif lam samsiah. Paham ya? Kalau lam isim itu lam sukun yang muncul pada kata benda. Contoh, salsabila. Salsabila itu kan minuman dari surga tuh. Ya, nama minuman, nama. Itu kan isim. Kata benda. Salsabila. Yang jadi kata kuncinya lam sukun pada kata salsabila, salnya. Maka dia wajib dibaca idhar. Contoh ya, ini baru contoh salsabila. Kemudian ada juga lam amr. Lam amr itu sebetulnya pada umumnya itu fi'il mudhari sebetulnya. Fi'il mudhari yang kemudian sebelumnya diikuti oleh huruf fa, waw, atau thumma. Contoh yang diikuti dengan fa. Contoh fal yaktub misalkan. Ya, fal yaktub gitu. Itu kan awal nama biasa saja yaktubu begitu.
Tapi gara-gara diikuti dengan huruf fa dan kemudian disukunkan baknya, maka jadi perintah. Falyaktub, begitu. Kemudian yang diikuti dengan wawu, contohnya wal yatalattaf, bisa begitu. Contoh yang pakai tumal fadu, itu ada tuh dalam Quran tuh banyak, ya. Pokoknya biasanya diikuti sebelumnya fi'il mudhari dulu, diikuti 3 huruf tersebut biasanya, gitu ya, umumnya begitu. Untuk yang isim amr, ya. Kemudian berikutnya yang lam huruf atau lam fi'il dulu, lam sukun yang muncul pada kata benda. Contoh iltaqo, kul, ya. Itu kan ada lam sukunnya tuh. Jadi lihat lam mati yang ada pada kata tersebut, misalkan pada iltaqo, berarti ilnya tuh. Ya, karena dia di depannya tidak ada huruf lam, tidak ada huruf ro, maka dia dibaca jelas. Ya, seperti kul. Nah kan kul huwallahu ahad. Kul itu lam fiil. Kenapa, Ustadz? Padahal kan itu maknanya perintah. Kenapa masuknya kata kerja? Kenapa masuknya kata kerja? Karena tidak diikuti fa, wawu, dan tuma. Maka dia masuknya ke ranah fiil. Begitu. Dan ketika tidak bertemu dengan lam ro, maka dia dibaca jelas. Kul huwallah. Berbeda dengan ketika bertemu dengan ro. Kul tidak dibaca kul, tapi kur. Robbi. Ini nanti masuk ke bab mahir 2. Nanti ada bab pertemuan 2 huruf. Ya, idgham mutaqaribain. Nanti dibahas nanti. Nanti akan dibahas lebih detail lagi, lebih seru lagi. Dan untuk lam fiil, ya setiap kata kerja yang muncul lam mati di dalamnya itu termasuk lam. Yang terakhir lam huruf itu cuma ada 2, hal dan bal. Kedudukannya sama dengan lam fiil. Kalau tidak bertemu lam ro dibaca jelas, tapi kalau bertemu dengan lam ro diidghamkan. Contoh bal ro itu dibacanya bar rofa'a, gitu. Ya, kecuali pada saktah tidak perlu. Kallabal rona ana, tidak perlu diidghamkan karena ada hukum saktah. Begitu Teh Rima, dan memang penjelasan hukum lam sukun itu memang harus khusus dijelaskan dalam waktu yang terpisah. Tapi kalau mau penjelasannya secara utuh, itu ada di kajian Al-Fitrah di YouTube Al-Fitrah. Itu saya jelasin banyak hal. Materi mahir itu ada di sana seluruhnya. Jadi buat teman-teman ini informasi penting. Kalau mau tahu materi mahir yang saya sampaikan, baik waqaf ibtida, baik sejarah Quran dan penulisannya, kemudian sifatul huruf, ya, makhorijul huruf, itu semuanya ada di kajian Al-Fitrah. Cari saja kajian Al-Fitrah itu. Nanti, atau gini aja, klik di pencarian Sofyan Yahya ILQ, itu nanti akan ada pilihan At-Tanwir salah satunya, kemudian Al-Fitrah, kemudian ada ILQ sendiri. Nah, klik yang Al-Fitrahnya. Itu di Al-Fitrah banyak pilihan materi. Ya, begitu Teh Rima. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab walaupun sedikit. Ya, alhamdulillah, syukran Nasbi. Afwan, bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Sri, barangkali ada yang mau ditanyakan. Bu Rika, Terika, sok apa? Mau Mangga. nanya yang kemarin tentang mad. Kalau yang koser sama mad parni itu bedanya gimana? Kan ada yang koser kemarin secara bahasa menahan. Habs. Terus pertanyaannya apa? Maksudnya yang disebut koser itu gimana gitu? Gini, Mad koser itu pilihan panjang terpendek dari beberapa pilihan. Contoh, mad arid disukun itu panjangnya koser, tawasud, atul. Kemudian Teh Rika milih yang koser, pilih yang 2. Maka Teh Rika sedang mengamalkan koser, tidak sedang mengamalkan 4, tidak sedang mengamalkan 6. Teh Rika tahu tidak kalau panjang mad jaiz dari berapa sampai berapa? 5. 4 sampai enggak, itu mad wajib, mad jaiz. Dari 2 sampai 6. Jadi yang 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh. Ya.
Gitu. Jadi gimana Betul. pilih? Nah, kalau teteh memilih panjang yang terpendek 2, maka teteh sedang mengamalkan qasar. Berbeda dengan matobi'i. Matobi'i udah emang 2, nggak ada pilihan. Beda ya? Kalau qasar mah pilihan terpendek dari beberapa pilihan panjang yang ada. Oh iya. Itu. Ngerti teh? Ngerti. Alhamdulillah. Sami-sami harus. Ini momentum buat bertanya. Ngapain? Teh, namanya juga kelas eksklusif. Artinya selama 1 jam, bahkan selama 8 pertemuan ini, teteh mempunyai hak untuk bertanya secara detail terkait dengan materi yang diajarkan. Begitu. Ya. Ada? Usfi, Mangga, Bu Sri. masalah mat badal, Usfi. Mat badal kenapa, Bunda? Iya. Apa itu tadi mat badal pertemuan hamzah dengan mat diawali kalimat terjadi karena apa, Usfi? Oke. Coba saya ulang dulu ya. Di mad badal kan ada 2 begitu ya. Ada mad badal, ada sibhul badal begitu. Iya. Nah, kalau mad badal kaidahnya itu kan hamzah mamdudah. Setiap hamzah yang bertemu mad. Badal itu ya. Nah, badal ini kalau mad badal itu secara bahasanya mengganti, secara istilahnya mengganti hamzah kedua mengikuti harokat hamzah yang pertama. Itu sudah paham kalau yang itu? Iya, tahu. Nah, kalau yang sibhil badal, jadi ayunan badalnya itu memang sudah ada tanpa melewati proses penggantian begitu. Emang kalimatnya begitu. Contoh Al-Quran, ya bentuknya Al-Quran saja dan tidak ada pergantian. Dulunya tidak Al-Qur'anu, tapi Al-Quran. Jadi memang diserupakan dengan mad badal dalam sisi cara bacanya. Jadi kalau untuk penulisan sama, tapi Sama. perbedaannya pengucapannya ya. Jadi dari sisi prosesnya yang berbeda. Kalau cara baca sama. Kalau mad badal, dia harus melewati proses penggantian dulu. Contoh, kalau Bu Sri pernah baca imana, itu tulisan awalnya bukan imana, tapi iimana. Hamzahnya ada 2. Nah, dalam Quran tidak mungkin ada 2 hamzah yang bertemu. Maka hamzah yang kedua akan dibadal. Diganti mengikuti harokat hamzah yang pertama. Karena harokat hamzah yang pertama adalah i, yang cocok dengan i, wau, ya atau alif. Alif. Enggak. Ya, makanya jadi i mana begitu. Itu kalau mad badal. Nah, kalau sibhil badal, dia tidak melewati proses itu, Bu Sri. Dia memang kalimatnya sudah seperti itu. Al-Qur'anu, al-mau'udatu. Jadi sudah seperti itu. Jadi secara proses terjadinya berbeda, tapi cara bacanya sama. Makanya disebut sibhil badal diserupakan dengan mad badal. Begitu. Mudah-mudahan. Ini kalau ada whiteboard lah ya. Nanti saya coba koneksikan ya. Mudah-mudahan bisa. Ya. Supaya nanti pelatihannya lebih interaktif. Ya doakan ada rezekinya. Insya Allah. Ya. Begitu. Ada lagi? Kayak tadi contoh yang At-Takwir yang apa ayat ke-8 yang itu masuk mana? Sibhil, badal. Sibul badal. Badal. Sibhul atau sibhil badal sama aja. Sibhul atau sibhil itu dua-duanya diserupakan. Oh, iya. Dan cirinya gampangnya gini. Sibhil badal itu selalu di tengah kalimat atau di akhir kalimat. Kalau mad badal selalu di awal kalimat. Udah aja itu poinnya. Ya. Jadi hamzah yang dipanjangkan ya Uspi. Hamzah yang dipanjangkan di awal itu mad badal. Kalau di tengah atau di akhir itu sibhil badal. Ya. Misalkan gini, Pak Ustadz, ayatin. Enggak. Kalau la kan sebelumnya ada huruf dan huruf itu bukan istilahnya bukan di tengah itu. Karena dia terpisah. Berarti mad badal. Dia tetap mad badal. Tetap mad badal. Ada lagi? Li'i gitu. Itu li'i mad badal lagi karena li'i beda lagi. Li kan huruf begitu. Itu jadi gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Ustaz, kalau di lafaz satu lagi, kalau wallazina allazina kayak yang itu ya, itu cenderung alif syamsiah atau
kan ada yang menyebutnya musyada, sida, ada yang mausul gitu. Kalau mausul mah itu dalam cakupan bahasa Arab, Arab. bukan Kalau dalam tajwid, iya. bukan pannya untuk masuk ke sana. Dalam Quran mah tidak perlu isim mausul, namun yang perlu ditekankan cara bacanya kan ya. Makanya nanti hukum lam sukun itu nanti ada 5, itu udah cukup, dan itu sudah mewakili seluruh hukum lam, ya, seluruh hukum lam. Berarti cenderung ke alif lam samsiah ya? Memang alif lam samsiah. Cara Iya. paham ta'rif dan Abdi teh masuk. kantosnya Pak Ustaz, kantosnya kantos itu. Bu abi mah alif lam samsiah, cenderung ke alif lam samsiah. Dia teh bla 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 udah we abi teh kieu. Atau satu yang penting mah cara baca we abi teh. Ya tidak apa-apa. Kita hormati. Ya, udah tuh Bu biasanya penting mah cara baca we da upami nerangkeun mau sumang kena nahwu sorob abi teh. Nah, itu betul. Karena nantinya ke kaidah bahasa Arab nanti. Ya. Ya. Kalau Masih Pak Ustadz ya. Sami-sami. Sepertinya sudah cukup. Alhamdulillah. Ini